Hai semua, perkenalkan namaku Monica Adelaide dengan NIM 20G10075. Pada video kali ini, saya akan membahas pertemuan ke-9 filsafat logika, yaitu filsafat kejujuran. Berikut merupakan bahan-bahan yang akan dibahas dalam filsafat kejujuran. Yang pertama ada pengantar filsafat kejujuran, yang kedua apakah kita boleh berbohong, yang ketiga akibat dari berbohong, dan yang terakhir apa yang harus kita lakukan apabila sudah berbohong. Sebelum memasuki materi pertama, kita akan membahas berbohong itu boleh atau tidak. Sebagai seseorang yang memiliki kelemahan manusiawi, kita pasti pernah berbohong, tentu saja dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Ada skala prioritas dan nilai yang mau diperjuangkan dengan berbohong, dan ada begitu banyak kepentingan serta tujuan yang terkadang membuat kita harus rela berbohong. Tiada hari tanpa kebohongan, atau sekali bohong pasti berlanjut pada kebohongan berikutnya. Begitulah kira-kira gambaran dilematis hidup kita sebagai manusia saat perasaan dan hati serta logika akal sehat sering tak sejalan sehingga bermuara pada suatu kebohongan yang tak dapat dihindarkan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengantar filsafat kejujuran. Yang pertama, apa itu kejujuran? Kejujuran berasal dari kata dasar jujur. Menurut KBBI Online, jujur bermakna lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Kejujuran dalam sebuah ilmu menjadi sangat penting karena secara filsafat, ilmu menghendaki kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam konteks ini adalah diterapkannya kejujuran dalam suatu ilmu. Yang pertama, dalam dunia ilmu pengetahuan. Ilmu beserta ilmuwan yang baik adalah ilmu dan ilmuwan yang tidak membohongi, tidak menyembunyikan fakta, dan tidak meniru tanpa izin atau membajak. Kejujuran yang kedua adalah kejujuran Galileo Galilei, di mana Galileo Galilei ini mengatakan kebenaran bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Pernyataan ini ditentang oleh para penganut agama Kristiani, yang pada saat itu menganut bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Akibat dari kejujuran Galileo Galilei, meskipun ia dihukum mati, tetapi namanya sampai saat ini masih dikenal. Kemudian, Immanuel Kant dan Maria von Herbert, di mana bercerita tentang Maria von Herbert yang bertanya tentang kejujuran yang terjadi dalam kehidupannya kepada Immanuel Kant. Immanuel Kant sendiri merupakan seorang filsuf modern yang dalam karangannya Groundwork of the Metaphysics of Morals secara tegas mengatakan bahwa moralitas merupakan masalah mengikuti aturan mutlak, aturan-aturan yang tidak menerima pengecualian dan harus diikuti apapun yang terjadi. Kant menyebutnya dengan prinsip imperatif kategoris. Bertindaklah hanya menurut kaidah yang berlaku sebagai hukum universal. Kant sangat bersikap tegas terhadap kebohongan. Baginya tidak ada alasan apapun yang mampu membuat pengecualian terhadap hukum universal, jangan berbohong. Menurut Kant, jika kita berbohong, maka kita mengikuti aturan berbohong itu diizinkan. Padahal jika kebohongan itu menjadi kebiasaan universal, maka tidak ada artinya lagi berbohong. Sebab tidak ada satupun nilai kebenaran yang bisa dipercaya apabila setiap orang berbohong. Kemudian yang terakhir ada dari David Hume, kejujuran filosofis, di mana merupakan hubungan antara kejujuran dan diri. Jujur kepada diri kita sendiri tampaknya menjadi bagian penting dari apa yang diperlukan untuk menjadi otentik, yaitu mampu mengembangkan persona yang benar untuk diri kita sendiri. Pembahasan selanjutnya, apakah kita boleh berbohong? Kita tidak diperbolehkan berbohong, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam keadaan tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya pada saat ujian, pada saat diminta teman untuk meminjami uang, mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, dalam menjalani kehidupan kita pasti pernah melakukan hal-hal yang telah disebutkan. Mungkin karena alasan tertentu atau mungkin untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian dalam keadaan tertentu, seperti contoh, situasi darurat seperti perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, hal ini mungkin akan sulit dilakukan, apalagi saat kita dirampok dan menanyakan keberadaan seseorang
atau suatu barang untuk diambil atau dibawa pergi secara paksa. Kemudian, lanjut ke pembahasan berikutnya, akibat dari berbohong. Berikut merupakan 4 contoh akibat dari berbohong. Yang pertama, merasakan gelisah, kemudian merasa takut apabila membicarakan hal yang berkaitan dengan perbuatan bohong tersebut, tidak merasa nyaman saat berbicara kepada pihak yang dibohongi. Pihak yang dibohongi akan cenderung merasa kecewa dan marah saat mengetahui hal tersebut. Lalu, apa yang harus kita lakukan apabila sudah berbohong? Yang pertama, segera mengakui kesalahan. Apabila kita pada saat itu secara tanpa sadar atau secara sadar melakukan perbuatan bohong, kita harus sesegera mungkin mengakui kesalahan kita. Kemudian meminta maaf. Kita harus meminta maaf kepada pihak yang kita bohongi. Kemudian menerima hukuman. Apabila kita mendapat hukuman akibat perbuatan tersebut, kita harus menerimanya dan menjalankan hukuman tersebut. Kemudian menunggu untuk dimaafkan oleh orang yang kita bohongi, karena hanya waktu yang dapat menyembuhkan orang yang merasa kecewa. Kemudian membuktikan bahwa kita tidak akan mengulangi hal yang serupa ke depannya, yaitu dilakukan dengan melakukan hal-hal lain dengan baik dan berkata jujur kepada orang tersebut dengan disertai bukti yang ada. Sebelum mengakhirinya, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Ini merupakan kutipan dari Muhammad Hatta. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.